Penyanyi dan pencipta lagu yang unik, Bayar Bayar Bayar, seketika men-take down lagu tersebut dan menyatakan permohonan maaf kepada Bapak Kapolri setelah didatangi oleh pihak kepolisian di wilayah tersebut, ya. Walaupun mungkin kita tidak melihat adanya suatu, katakan, penekanan atau hal-hal yang serupa tersebut, tapi asumsi masyarakat akan mengatakan bahwa akan ada hal yang seperti itu. Di zaman reformasi ini, hal-hal yang seharusnya menjadi hal yang bersifat kritikan positif, ternyata juga masih tetap ada penekanan-penekatan atau intimidasi-intimidasi dari mungkin oknum atau institusi. Kita nggak pernah tahu. Walaupun di suatu ketika di masa lampau Pak Listio Kapolri mengatakan bahwa yang mengkritik kepolisian adalah sahabat daripada polisi itu sendiri. Di sini kita bisa melihat bagaimana arahan petunjuk dari pucuk pimpinan tidak turun sampai ke level bawah-bawah. Ego, merasa hebat, merasa super body, bisa mengontrol sesuatu. Ya, kita sebagai netizen harus terus mengkritik hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang tidak boleh dibiarkan. Alam demokrasi, alam bebas. Ya tentu masyarakat menyampaikan pendapatnya, ada koridornya, ada batasannya. Tetapi apa yang salah dengan hal ini? Dan memang kenyataan ini banyak terjadi di lapangan. Bohonglah kalau pihak kepolisian sendiri tidak menyadari bahwa memang terjadi praktek-praktek yang seperti ini di lapangan. Walaupun kita sering berkali-kali mengatakan itu adalah oknum, ditilang bayar, mau jadi polisi ya bayar, dan lain-lain sebagainya. Memang banyak yang membayar. Kita katakan tidak menuduh bahwa itu adalah institusi, dan memang pasti tidak mungkin institusi kepolisian memiliki aturan seperti itu. Kalau mau bayar ya ada di pengadilan langsung atau di bank, melalui bank kalau ditilang misalnya, ya. Dan kalau menjadi kepolisian, menjadi polisi, harusnya tidak boleh bayar sama sekali. Tetapi praktek ini berjalan. Terus kenapa terlalu reaktif? Harusnya mengkoreksi diri, masing-masing mengkoreksi diri. Presiden pun terkadang katakan itu dikritik, baik itu masyarakat, lembaganya sendiri, dan lain-lain, ya masih bisa menerima. Ada apa dengan kepolisian kita? Kenapa masih terlalu sebegitu sensitifnya, sebegitu pekanya terhadap hal-hal yang bersifat kritikan? Ya, jadi ini menjadi masukan juga kembali kepada Bapak Kapolri dan mungkin juga Bapak Presiden yang tercinta Bapak Prabowo Subianto, bahwa sepertinya masih ada yang belum baik-baik saja dalam instansi kepolisian ini. Masih harus diperbaiki, dilakukan mungkin reformasi atau apapun lah namanya, ya. Tapi kita bisa melihat bahwa terjadi. Lain yang diucapkan oleh pimpinan, lain yang terjadi di bawah. Pimpinan mengatakan yang mengkritik itu adalah teman, sahabat daripada polisi. Di bawah hanya singgungan, hanya kritikan yang dikemas dalam bentuk artistik, dalam bentuk musik. Langsung ditekan, langsung mungkin intimidasi sepertinya. Seperti mau kembali ke zaman Orde Baru dulu gitu, ya. Seperti mau zaman kembali kepada semua instansi itu adalah anti kritikan. Kapan bangsa kita ini benar-benar berdiri tegak sebagai seutuhnya bangsa dan negara, kalau kepolisian yang juga merupakan aparat penegak hukum masih terus menggunakan faktor-faktor kekuasaannya di dalam
mengayomi masyarakat, entah sampai kapan. Sementara ini sudah di tahun 2025, Indonesia mau menuju ke Indonesia emas, masyarakat yang berkeadilan dan makmur. Tetapi pada kenyataannya, hal yang sederhana ini pun masih terjadi. Bahkan pemusik tersebut informasinya dipecat jadi guru, entah guru honorer atau guru apa gitu ya. Gaya-gaya kolonialisme, gaya-gaya penindas masih terus berjalan di bangsa kita. Padahal Presiden sudah memberikan berbagai macam statement, omongan bahwa masyarakat kecil harus dijaga, harus dinaungi, harus diayomi. Tetapi pada kenyataannya masih jauh panggang daripada api. Pak Presiden yang terhormat, Pak Kapolri yang terhormat, benar-benar dievaluasi, harus benar-benar tegas ya, dari atas sampai ke bawah, masing-masing itu harus dilihat. Jangan sampai adanya terus oknum-oknum yang hanya mau mencari nama baik, atau mungkin karena ketakutan atasan di atasnya akan marah, malah semakin memparah, semakin membuat parah situasi dan kondisi, secara khusus instansi kepolisian yang sebenarnya masyarakat cintai, tetapi penuh dengan orang-orang yang mungkin tidak profesional ataupun mungkin melakukan suatu perbuatan berdasarkan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya. Salam keadilan.